Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penyempelan dan jenis data serta data dan teknik pengumpulan data. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Imam Taufik dengan NPM 2201010127. Yang kedua ada Fadila Diva dengan NPM 2201010035. Yang ketiga ada Salsa Safira dengan NPM 0086. Yang keempat ada saya sendiri, Ika Aulia dengan NPM 0087. Yang kelima ada Ati Noviani dengan NPM 0094. Yang keenam ada Aliska Amelia dengan NPM 0099. Next. Pengertian sampel. Sampel merupakan sebagian anggota yang dipilih dari populasi untuk diteliti. Tujuan pengambilan sampel adalah agar peneliti dapat menarik kesimpulan yang nantinya digeneralisasikan ke seluruh populasi. Misalnya dari populasi sebanyak 1.000 pekerja, sebanyak 200 dapat dijadikan sampel. Atau dari 145 pasien di rumah sakit, 40 bisa disurvei untuk mewakili seluruh pasien. Dalam hal ini, setiap individu dalam sampel disebut subjek, sebagaimana setiap individu dalam populasi disebut elemen. Next. Selanjutnya ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel atau sampling adalah proses memilih sejumlah elemen dari populasi agar penelitian terhadap sampel tersebut dapat menggambarkan karakteristik populasi secara umum. Karakteristik populasi seperti mean, standar deviasi, dan varians disebut parameter. Dalam statistik, dari sampel seperti mean, sampel, standar deviasi, dan varians digunakan untuk memperkirakan parameter populasi. Hasil penelitian dari sampel kemudian digeneralisasikan ke seluruh populasi. Selanjutnya ada fungsi sampel. Yang pertama adalah sebagai bagian dari populasi. Sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Lalu yang kedua untuk menarik kesimpulan yang digeneralisasikan. Dengan mempelajari sampel, peneliti dapat menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian. Lalu selanjutnya mengestimasi karakteristik populasi. Statistik sampel digunakan sebagai perkiraan untuk parameter populasi seperti rata-rata, standar deviasi, dan varian populasi. Next. Lalu selanjutnya fungsi dari sampel ada menghemat sumber daya. Menggunakan sampel lebih efisien daripada meneliti seluruh populasi dalam hal waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Lalu meningkatkan keakuratan. Penelitian terhadap sampel terkadang dapat menghasilkan hasil yang lebih terpercaya karena mengurangi kelelahan dan kesalahan dalam pengumpulan data. Dan yang terakhir memungkinkan pengujian yang tidak merusak. Dalam beberapa kasus seperti pengujian daya tahan bola lampu, pengambilan sampel diperlukan karena pengujian seluruh populasi akan merusak semua elemennya. Yang selanjutnya yaitu ada teknik penyampelan. Dalam teknik penyampelan ini ada dua, yaitu probabilitas dan non-probabilitas. Yang pertama yaitu probabilitas. Probabilitas adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa secara probabilitas. Metode yang dapat digunakan adalah ada dua juga. Yang pertama itu random sederhana atau simple random. Dilakukan secara acak, di mana anggota atau unsur populasi hanya ada satu kali, kemudian dimasukkan ke sampel. Dan yang kedua ada random kompleks. Metode pengambilan sampel secara kompleks dapat berupa systematic random sampling, yaitu
Pemilihan dilakukan secara teratur berdasarkan urutan. Yang kedua itu ada cluster sampling atau yaitu populasi dibagi dalam kelompok-kelompok. Yang ketiga ada stratified sampling, yaitu populasi dibagi berdasarkan kategori tertentu. Dan yang terakhir yaitu double sampling, yaitu pengambilan sampling dilakukan 2 kali. Yang pertama ambil sampel awal, lalu dari sampel awal itu ambil lagi sampel kedua untuk dianalisis lebih lanjut. Biasanya digunakan kalau ingin pengujiannya yang lebih mendalam. Next, yang kedua yaitu ada non-probabilitas. Non-probabilitas ini ada 3. Yang pertama itu ada confined sampling, yaitu pengambilan sampling dengan metode memilih sampling berdasarkan sekehendak perisetnya. Yang kedua ada purposive sampling, yaitu pengambilan sampling dengan mengambil sampel atau populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Dan yang terakhir yaitu snow sampling, yaitu sampling dilakukan dengan mengumpulkan sampel dari responden yang berasal dari referensi suatu jaringan. Yang selanjutnya yaitu ada menentukan ukuran. Cara menentukan Yang selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel. Cara menentukan ukuran sampel yaitu tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. Makin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber dana. Yang selanjutnya ada data. Pengertian dari data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Informasi yang diperoleh memberikan keterangan, gambaran, atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk kategori, gambar, huruf, atau bilangan. Data yang baik sangat berguna sebagai dasar pembuatan keputusan, terutama pada saat kondisinya tidak pasti. Baik atau buruknya keputusan yang dibuat ini sangat bergantung pada kualitas data sebagai input maupun kualitas proses pengolahan datanya. Next. Yang selanjutnya ada jenis data. Data dibedakan berdasarkan 2, berdasarkan tipe penelitian dan berdasarkan sumber. Dari yang berdasarkan tipe penelitian, ada 1, data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif dan tidak berupa angka. Jenis data ini dapat diperoleh melalui observasi, studi literatur, wawancara, dan lainnya. Yang kedua ada data kuantitatif, merupakan data yang diperoleh melalui survei dan memberikan jawaban dalam bentuk angka. Data berdasarkan sumber yang pertama ada data primer, yaitu data primer diperoleh dari informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Next. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen atau artefak. Wawancara semi terstruktur atau tidak terstruktur biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan partisipan berbicara lebih bebas dan mendalam tentang subjek yang diteliti. Next. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, di sini saya menemukan ada 5 teknik
pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti. Yang pertama adalah observasi. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap fenomena, perilaku, atau aktivitas yang sedang terjadi di lapangan. Jadi pada teknik yang pertama ini, peneliti bisa langsung terjun ke lapangan untuk melihat langsung kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan untuk dijadikan sebagai bahan atau data yang akan dilakukan untuk penelitian. Lalu yang kedua adalah wawancara, yaitu interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang. Jadi sebelum melakukan wawancara, peneliti harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian dan harus sesuai dengan topik yang akan diteliti. Lalu yang ketiga adalah kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket sendiri adalah salah satu teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan oleh peneliti saat ini, yaitu teknik pengumpulan data melalui pertanyaan tertulis yang disebarkan kepada responden. Bentuk kuesioner atau angket ini biasanya berupa pilihan ganda atau pengisian pertanyaan yang biasanya disebarkan melalui Google Form atau platform sejenisnya. Lalu yang keempat adalah dokumentasi. Teknik ini merupakan pengumpulan data dari dokumen, arsip, buku, atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian. Misalkan saja penelitian sejarah, maka peneliti harus mencari buku-buku yang sesuai dengan topik penelitian tersebut. Lalu yang kelima adalah studi literatur, yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang mendukung penelitian. Ini hampir sama dengan dokumentasi, namun untuk pengumpulan ini peneliti hanya fokus pada bukunya saja atau literatur dan tidak melihat langsung di lapangan. Next. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan metode kualitatif. Kelebihan metode kualitatif adalah manfaat signifikan pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial adalah kemampuannya untuk menawarkan pemahaman komprehensif tentang subjektivitas, budaya, dan lingkungan sosial dari pengalaman manusia. Metode ini menghasilkan data yang kaya dan nuansa mendalam dengan memungkinkan peneliti memeriksa makna, motivasi, dan proses rumit yang sulit diukur. Lalu, kelemahan dari metode kualitatif sendiri adalah pendekatan ini juga memiliki kelemahan termasuk kemungkinan subjektivitas peneliti dan tantangan dalam mengekstrapolasi hasil karena ukuran sampel yang biasanya kecil dan sempit. Kelemahan umum dalam penelitian kualitatif ini mencakup analisis data yang sulit dan memakan waktu, serta kesulitan dalam memperoleh validitas dan ketergantungan yang konsisten. Next. Selanjutnya adalah metode utama dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, metode yang paling banyak digunakan atau metode utama yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi partisipan, studi kasus, dan analisis dokumen merupakan teknik utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti dapat lebih memahami sudut pandang responden dengan melakukan wawancara mendalam untuk mendalami pendapat dan pengalaman mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.